Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amiratul Habibah dari kelas 11 IPA 1 absen 25. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jinayah. Mari meneliti. Yang pertama, apa itu jinayah? Yang kedua, apa perbuatan yang termasuk dalam jinayah? Yang ketiga, apa saja macam-macam dari jinayah? Yang keempat, adakah dasar hukum ketentuan jinayah? Yang kelima, apa saja bentuk hukuman jinayah? Yang keenam, apa hikmah larangan dari jinayah? Langsung kita mulai pembahasan yang pertama. Pengertian jinayah. Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga hukuman pidana Islam. Kemudian, perbuatan apa saja yang termasuk dalam jinayah? Perbuatan yang termasuk dalam jinayah ada dua. Yang pertama, pembunuhan, dan yang kedua, penganiayaan. Mari kita bahas tentang pembunuhan. Pembunuhan dalam bahasa Arab disebut al-qatl dari kata qatala yang artinya mematikan, atau suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Yang kedua, yakni penganiayaan. Penganiayaan adalah suatu perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi dari anggota tubuh. Selanjutnya, macam-macam dari pembunuhan dan penganiayaan. Macam-macam dari pembunuhan ada tiga, yakni yang pertama, pembunuhan sengaja, yang kedua, pembunuhan seperti disengaja, dan yang terakhir, pembunuhan tersalah. Apa itu pembunuhan sengaja? Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan. Misalnya, seperti menembak seseorang dengan menggunakan pistol. Kemudian, pembunuhan seperti disengaja. Apa maksudnya? Pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap korban tetapi tidak disertai niat membunuh. Misalnya, melempar korban dengan kerikil namun menyebabkan korban tersebut meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang terjadi karena kesalahan atau keliru semata-mata tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Misalnya, akan menembak burung tetapi malah meleset mengenai seseorang dan membuat orang itu meninggal dunia. Kemudian, macam-macam dari penganiayaan ada dua. Yang pertama, penganiayaan berat, dan yang kedua, penganiayaan ringan. Apa itu penganiayaan berat? Penganiayaan berat adalah suatu perbuatan merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya fungsi dari bagian tersebut. Contohnya, memukul kaki hingga patah, memukul bagian mata hingga menyebabkan buta. Kemudian, penganiayaan ringan. Suatu perbuatan kejahatan tanpa merusak bagian tubuh dan menghilangkan fungsi dari bagian tersebut. Misalnya, memukul seseorang hanya menyebabkan luka ringan. Selanjutnya, dasar hukum larangan berjinayah. Ada dalam surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan sesuatu alasan yang benar.
Quran Surat Al-Isra ayat 33. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan yang disengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan disengaja yakni dikisos. Artinya, pembunuh harus dibunuh juga sebagaimana dia telah membunuh orang lain. Namun, apabila keluarga memaafkan, maka pembunuh harus membayar diat mughaladah. Yang kedua, hukuman bagi pembunuhan seperti disengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti disengaja ini tidak berupa dikisos, melainkan wajib membayar diat mughaladah atau denda berat atas keluarga korban dan dibayar secara berangsur selama 3 tahun. Dibayar 1/3 di setiap tahunnya. Yang ketiga, hukuman bagi pelaku pembunuhan tersalah. Hukuman bagi pelaku pembunuhan tersalah adalah tidak dikisos, melainkan membayar diat mukhafafah atau denda ringan atas keluarga korban, diangsur selama 3 tahun dan setiap tahunnya membayar 1/3-nya. Hikmah larangan jenayah atau pembunuhan. Yang pertama, untuk menjaga dan menyelamatkan jiwa manusia. Yang kedua, menjaga kita agar tidak berbuat semena-mena dengan manusia lain. Dan yang terakhir, lebih menghargai keberadaan orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.